Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya dalam materi persamaan dasar akuntansi praktek, melanjutkan materi yang kemarin, praktek persamaan dasar akuntansi part 1. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, di mana terdapat 3 unsur, yaitu harta, hutang, dan modal. Ketiga unsur itu terdapat pada 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri kita sebut sebagai aktiva dan sisi kanan kita sebut sebagai pasiva. Sisi kiri berisi harta, jadi segala jenis harta yang sudah kita bahas, baik harta lancar, harta tetap, maupun harta tidak berwujud. Sedangkan yang sisi kanan atau sebelah kanan sama dengan kita sebut sebagai sisi pasiva, terdiri dari 2 unsur, yaitu hutang dan modal. Hutang sendiri ada 2 macam, yaitu hutang lancar dan hutang tetap. Itu sudah kita pelajari pada part 1. Sekarang kita lanjutkan unsur akuntansi berikutnya, yaitu hutang. Anak-anak, hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak ketiga. Jadi kewajiban ini timbul karena biasanya perusahaan menikmati aset dulu atau menikmati harta dulu, kemudian membayarnya di kemudian hari. Hutang terbagi menjadi 2, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Sebagaimana harta, hutang lancar ini juga hutang yang bersifat lancar. Jadi hutang ini pelunasannya kurang dari 1 tahun. Misalnya adalah hutang usaha. Jadi kalau kita punya perusahaan jasa, misalnya bengkel, kemudian perusahaan kita membutuhkan perlengkapan untuk menunjang operasional bengkel kita, kemudian perlengkapan itu dibeli dulu dari pemasok, itu nanti akan menimbulkan hutang yang disebut hutang lancar karena pelunasannya kurang dari 1 tahun. Ada juga yang disebut dengan wesel bayar. Wesel bayar itu semacam perjanjian tertulis tentang hutang piutang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian berikutnya adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini adalah hutang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Jadi jangka waktu cicilannya lebih dari 1 tahun. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Contohnya antara lain hutang bank atau hutang hipotek, di mana hutang ini bisa diadakan karena ada jaminan tertentu. Jadi hutang hipotek adalah hutang dengan menggunakan jaminan. Baik, itu adalah unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Berikutnya adalah modal. Unsur yang ketiga dari persamaan dasar akuntansi adalah modal. Modal merupakan hak milik perusahaan. Jadi apa saja yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk itu disebut dengan modal. Ada 2 macam modal, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Biasanya ini berasal dari pemilik yang menginvestasikan sejumlah uang sebagai modal perusahaan. Yang kedua adalah modal asing. Modal asing berarti modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal asing ini bisa berupa pinjaman dari pihak luar perusahaan, bisa juga berupa hibah atau pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Tentang modal itu sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal.
Jadi perusahaan itu akan memiliki modal bertambah atau berkurang. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama disebut sebagai investasi. Investasi akan menambah modal perusahaan. Investasi ini bisa ke perusahaan lain, jadi kita menanam saham di perusahaan lain yang sudah go public. Bisa juga di pasar saham. Faktor yang kedua yang mempengaruhi modal adalah pendapatan atau revenue. Semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, maka modal perusahaan itu juga akan semakin besar. Yang ketiga, beban atau expenses. Beban ini akan mengurangi modal. Jadi semakin banyak beban perusahaan yang dikeluarkan, maka modalnya akan semakin sedikit. Beban ini misalnya beban pembayaran listrik, beban pembayaran air, beban pembayaran kebersihan, beban gaji karyawan, dan beban-beban yang lain, termasuk beban bunga apabila perusahaan memiliki hutang yang berbunga. Berikutnya adalah prive atau drawing. Prive ini adalah pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Semakin banyak prive akan membuat modal semakin turun, karena prive bersifat mengurangi modal. Dulu sudah pernah saya singgung, prive ini adalah pengambilan harta perusahaan oleh pemilik. Jadi karena perusahaan dan pemilik itu sebetulnya dua entitas yang berbeda, maka pemilik itu dianggap sebagai pihak luar perusahaan. Kalau kita memiliki suatu perusahaan, misalnya perusahaan jasa salon misalnya, kemudian kita menginvestasikan uang senilai 100 juta rupiah sebagai modal dalam pembuatan perusahaan jasa salon ini, maka uang 100 juta rupiah yang sudah kita keluarkan itu berarti bukan lagi menjadi milik kita, bukan lagi menjadi milik pemilik, itu sudah menjadi milik perusahaan. Sehingga ketika pemilik mengambil uang kasnya perusahaan salon itu akan menjadi prive dalam akuntansi, dan ini jelas akan mengurangi modal. Dari beberapa unsur tadi, bisa kita kelompokkan unsur-unsur akuntansi ke dalam dua kelompok besar, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ini unsur-unsur yang terkait langsung dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu harta, hutang, dan modal. Sedangkan unsur nominal terdiri dari beban, pendapatan, dan prive. Secara sederhana, kita bisa buat tabel pengelompokan akun pada unsur-unsur akuntansi nampak sebagai berikut. Yang pertama, kelompok akun harta. Kelompok akun harta misalnya kas, piutang dagang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Apabila akun ini bertambah, maka akan dicatat pada sisi debit. Sisi debit itu berarti sisi kiri. Tetapi apabila harta ini berkurang, kas berkurang, piutang dagang berkurang, peralatan berkurang, dan lain-lain, maka akan dicatat di sisi kredit. Sedangkan saldo normal dari harta itu adalah debit. Yang kedua adalah kelompok akun utang atau liabilities atau liabilitas. Utang ini berkebalikan dengan harta. Bisa utang lancar, bisa utang jangka panjang. Apabila utang bertambah, maka akan dicatat di sisi kredit, berarti di sebelah kanan. Apabila utang berkurang, dicatat di sebelah debit. Sedangkan saldo normalnya adalah kredit. Kemudian yang ketiga, modal.